الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memujinya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita balas, tidak bisa kita tebus. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memujinya, memperbanyak rukuk dan sujud kita, ibadah, berbagai amal-amal soleh yang tentunya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah terus kita meningkatkan ibadah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan wasiat para nabi dan rasul, wasiatul awwalin wal akhirin. Terus kita saling mengingatkan, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang akan kita bawa menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang akan kita bawa menemani kehidupan kita di dalam kubur dan juga terlebih lagi di akhirat kelak tatkala datangnya hari kiamat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari sebulan yang lalu kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Semangat untuk beribadah dan beramal soleh di dalamnya begitu terasa dari jiwa kita semuanya. Begitu juga setelahnya di bulan Syawal, masih ada suasana kita melanjutkan beberapa nilai ibadah yang ada di bulan Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, yang insyaallah lebih dari 3 pekan lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yang itu adalah bulan haji, bulan juga yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya juga disyariatkan kita untuk memperbanyak amal soleh, puasa dan amal soleh yang lain di 10 yang pertama dari bulan Zulhijjah. Dan juga di bulan itu ada ibadah yang begitu agung, yaitu ibadah haji, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap muslim
dan muslimah yang mampu untuk menunaikannya. Ibadah haji yang dimulai 8 Zulhijjah dan berakhir di akhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Juga di bulan Zulhijjah nanti, di situ ada hari yang terbaik dalam setahun, yaitu hari Arafah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumu Arafah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit di dalamnya, artinya sebelum datangnya kiamat ini, adalah yaumu Arafah, adalah hari Arafah. Wa khairu ma qultu anna wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang paling baik yang aku ucapkan dan diucapkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu atau di hari itu, hari yang terbaik dalam setahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Juga di bulan Zulhijjah, mulai dari 10 Zulhijjah yang itu merupakan hari raya kedua kaum muslimin, yang dimana kita tidak memiliki hari raya di dalam agama kita kecuali 2 hari raya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari itu, bagi orang yang mampu untuk menunaikannya, disyariatkan untuk berkurban, menyembelih hewan kurban di 10 Zulhijjah atau 11, 12 atau 13, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Para ulama tafsir katakan yang dimaksudkan di sini adalah salat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari semua ibadah-ibadah yang ada, Ramadan telah kita lewati. Suasana-suasana semangat untuk beribadah yang ditunjang dengan bulan yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nanti di bulan Zulhijjah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, wahai orang-orang yang beriman, bagaimana kita setelah bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Bagaimana kita setelah bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan dan ibadah-ibadah yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah setelahnya kita masih dalam semangat untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat untuk meraih kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan ini? Ataukah semangat ibadah kita cuma ibadah musiman, semangat ibadah di bulan Ramadan? Setelah Ramadan, maka jarang lagi dia melakukan kebaikan-kebaikan yang berarti. Setelah juga bulan Zulhijjah, juga dia seolah-olah sudah lepas dari berbagai ibadah dan amal soleh. Apalagi kalau dia merasakan dia sudah melakukan ibadah yang agung, ibadah yang begitu mulia. Dia sudah berpuasa di bulan Ramadan, sudah banyak mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Di bulan Zulhijjah juga dia sudah puasa Arafah dan sudah berkurban. Kemudian bagaimana dia menjaga dirinya setelah bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu ada beberapa hal
yang semestinya kita terus jaga tetap ada pada diri kita setelah kita keluar atau kita berada di bulan-bulan yang penuh keutamaan ini, dan juga setelah kita keluar darinya sampai insyaallah ajal datang pada diri kita. Yang pertama ada al-mudawamatu bidzikrillah, terus menerus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati itu menjadi tenang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia yang kita hadapi berbagai macam cobaan-cobaan dalam keimanan kita, sehingga iman kita juga akan mengalami fluktuasi dengan cobaan, syubhat dan syahwat yang ada di hadapan kita. Sehingga mudawamatu dzikrillah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala mendatangkan pertolongan, inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita terjaga dari hal-hal yang membinasakan diri kita atau membinasakan amalan-amalan kita. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah yang begitu besar, semuanya diakhiri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat 5 waktu, setelah salam ke kanan dan ke kiri, yang pertama amalan yang kita lakukan adalah zikir setelah sholat, zikir dan wirid setelah sholat 5 waktu. Setelah kita salam ke kanan dan ke kiri, kita membaca astagfirullah 3 kali, diteruskan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sampai akhir daripada zikir dan wirid yang diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, begitu masuk Syawal, tatkala kita akan berangkat menunaikan ibadah salat Idul Fitri, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dan bertahmid. Begitu juga setelah kita menunaikan ibadah haji yang begitu mulia, ibadah haji yang begitu agung, yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza afattum min arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jika kalian selesai dari Arafah, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di al-masy'aril haram. Bahkan setelah haji itu secara keseluruhan, juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Jika kalian selesai menunaikan ibadah haji kalian, maka banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana banyaknya kalian mengingat orang tua kalian atau lebih dari itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah sampai di mana kita mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala kita selesai salat 5 waktu? Sudahkah kita menunaikan amalan ini, bersabar berada di tempat salat kita sampai kita menyelesaikan zikir dan wirid kita? Setelah kita keluar masjid atau saat masuk masjid, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan keluar rumah, kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk WC, setelah kita keluar dari WC, dan seterusnya dalam setiap aktivitas kita, sebelum tidur ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagian dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, begitu mulia adalah tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita membaca Al-Quranul Karim
cuma di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan kita jarang menyentuh Al-Quran, 1 bulan 1 kali, atau cuma di hari Jumat saat kita membaca surat Al-Kahfi. Jadikanlah tilawatul Quran, baca Al-Quran ini menjadi tilawah kita, zikir wajib kita, seolah-olah jadi wajib bagi kita setiap hari. Jadikan kita merasa tidak tenang, jadikan kita merasa tidak nyaman tatkala satu hari kita tidak menyentuh Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadabbur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah satu hari rutin, atau setiap hari rutin, walaupun 1 halaman, 2 halaman yang kita baca, tapi rutinitas kita setiap hari ini insyaallah ta'ala menjadikan hidup kita makin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita senantiasa terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bagaimana kita menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-muhafadhah 'ala salawat, senantiasa terus berusaha menjaga salat 5 waktu, terutama bagi kaum laki-laki, berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, hafidhu 'ala salawat was salatil wusta, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat asar. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, azqalus shalah 'alal munafikin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya wa salatul fajr, salat isya dan salat fajar. Karena saat itu gelap di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang munafik di waktu isya dan waktu fajar berat bagi mereka, karena yang mendorong mereka menghadiri salat berjamaah agar dilihat oleh orang. Saat waktu sudah gelap, ini menjadi berat bagi mereka untuk mendatangi salat berjamaah, salat fajar dan salat isya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah kita menjadi orang-orang yang malas atau merasa berat menghadiri salat berjamaah, terutama tatkala kita berada di suasana yang gelap? Kita bisa menguji keimanan kita masing-masing tatkala dalam kondisi seperti itu. Mampukah kita melangkahkan kaki kita ke masjid untuk menunaikan ibadah salat berjamaah? Kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita di bulan Ramadan salat tarawih begitu rajin hadir dalam salat tarawih, tapi kita lihat dalam salat subuh berjamaah tidak kita dapatkan. Dan ini banyak terjadi karena buktinya setiap Ramadan salat tarawih di mana-mana masjid itu penuh, tapi tatkala kita lihat salat subuh atau salat fajar jarang mendapati masjid yang penuh, bahkan hampir tidak ada. Kemana mereka yang berada di saf-saf salat tarawih pada saat salat subuh berjamaah, padahal 11 rakaat atau 23 rakaat salat tarawih tidak akan menyamai keutamaan dari 1 rakaat dari salat subuh, karena itu adalah salat wajib atau salat fardu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 rakaat saja dari salat sunnah fajar keutamaannya lebih baik daripada ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini 2 rakaat keutamaan dari salat sunnah subuh. Bagaimana dengan salat subuh itu sendiri? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jagalah salat-salat sunnah, salat rawatib, salat witir, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan mukim tidak meninggalkan solat rawatib, dan dalam saat musafir tidak meninggalkan 2 solat sunnah, yaitu solat witir dan solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha juga kita memiliki bagian dari ibadah-ibadah puasa sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita setelah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, bahkan melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, puasa-puasa sunnah yang memiliki keutamaan. Kalau kita tidak bisa puasa Daud, maka ada bagian dari puasa Senin Kamis, ataupun tidak puasa 3 hari di setiap bulan, ataupun kalau tidak bisa, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa-puasa sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan di bulan-bulan tertentu, jangan sampai juga kita abaikan. Puasa di bulan Syawal, puasa juga di bulan Dzulhijjah nanti, dan juga puasa nanti, puasa Arafah, hari yang terbaik dalam setahun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa terus menjaga solat 5 waktu kita, solat-solat sunnah, dan juga senantiasa mengambil bagian dari puasa-puasa sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita. Mm-hmm.